Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian dengan NIM B1C1244045. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menggunakan rumus average, kemudian rumus count, count A, count if, count IFS, dan count blank. Yang pertama saya akan menggunakan rumus average. Nah, rumus average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data. Nah, di sini saya akan menghitung nilai rata-rata dari bulan Januari dari minggu pertama sampai minggu keempat. Caranya, teman-teman tekan sama dengan, kemudian ketik rumusnya yaitu average. Kemudian blok data dari minggu 1 ke minggu keempat. Kemudian enter. Hasilnya ada 540.000. Kemudian untuk bulan Februari, Maret, April hingga Mei, teman-teman bisa tekan dulu ini yang 540, kemudian arahkan kursornya hingga bentuknya tambah kecil seperti ini, kemudian tarik ke bawah. Oke. Nah, kemudian saya akan menghitung rata-rata dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Caranya sama, yaitu sama dengan, kemudian ketik rumusnya, average, blok data dari minggu pertama, kemudian enter. Hasilnya adalah 680. Nah, kemudian untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, arahkan kursornya, kemudian bisa klik geser. Ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan rumus count A, count blank, count IF, dan count IFS. Nah, sebelum saya menggunakan rumusnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu count A, count blank, count IF, dan count IFS. Nah, untuk count ini digunakan untuk menghitung jumlah banyak data. Sementara count A ini untuk menghitung jumlah data baik berupa angka atau teks. Kemudian untuk count blank ini untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Nah, untuk count if ini digunakan untuk mengetahui jumlah data yang dengan satu kriteria. Sementara untuk count IFS ini untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Selanjutnya saya akan menggunakan rumus count. Nah, caranya tekan sama dengan, kemudian ketik rumusnya, yaitu count, lalu pilih atau blok angka dari 11 sampai ke 17, kemudian enter. Hasilnya adalah 7. Nah, count ini adalah jumlah banyak data. Nah, berarti jumlah banyak datanya di sini ada 7. Kemudian di sini kode barang ini kita gunakan rumus count A karena dia berupa angka dan teks. Caranya di blok, kemudian enter. Hasilnya juga 7. Kemudian di nama barang ini kita menggunakan rumus count A juga karena di sini dia berupa teks. Count A di blok juga, lalu enter. Hasilnya 7. Nah, kemudian saya akan menggunakan rumus count if. Kenapa rumus count if? Karena saya akan menghitung stok awal dengan menggunakan kriterianya 10 sama yang kriterianya kurang dari 20. Caranya ketik sama dengan, lalu ketik rumusnya count if, lalu blok semua stok awal, lalu titik koma, tanda kutip 10, tanda kutip lagi, titik kurung, dan enter. Hasilnya 4. Kemudian yang kriterianya kurang dari 20, count if, kemudian blok stok awal, tanda titik koma, tanda kutip, kemudian kurang dari 20, tanda kutip, titik kurung, dan enter. Hasilnya 6. Kemudian untuk yang ini saya akan menggunakan rumus count blank karena saya akan menghitung jumlah sel yang kosong.
blank, kemudian blok, tutup kurung, enter. Hasilnya 4. Yang kolom out juga sama, pakai count blank, tutup kurung, enter. Hasilnya 2. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan rumus count IFS. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, rumus count IFS ini digunakan untuk menghitung yang jumlahnya lebih dari 2 kriteria. Nah, di sini saya akan menghitung kota tujuan Bandung dengan status atau keterangan dikirim. Sama dengan, kemudian tekan ketik count IFS. Kemudian kita blok kota tujuan, kemudian titik koma, tanda kutip, ketik Bandung, karena yang kita ingin cari kota Bandung, kemudian titik koma, blok keterangan, titik koma lagi, tanda kutip, keterangannya di sini kan yang kita ingin cari dikirim, maka ketik dikirim, tanda kutip, tutup kurung, dan enter. Hasilnya ada 3. Nah, kemudian untuk kota tujuan Bandung dengan status belum atau belum dikirim, caranya tekan sama dengan, kemudian ketik rumusnya, if, blok semua kota tujuan, kemudian titik koma, tanda kutip, ketik Bandung, tanda kutip, lalu titik koma lagi, dan blok semua keterangan, kemudian titik koma dan tanda kutip, ketik belum, tanda kutip, tutup kurung, enter. Hasilnya 2. Kemudian saya akan mencari nama Seles Maulana yang kota tujuannya Bandung dengan status belum dikirim. Caranya sama dengan, kemudian ketik rumusnya yaitu count if, blok nama Seles, titik koma, tanda kutip, ketik Maulana, karena kita akan mencari Maulana, tanda kutip, titik koma, kemudian blok kota tujuan, titik koma, tanda kutip, ketik Bandung, tanda kutip, titik koma, blok semua keterangan, titik koma lagi, tanda kutip, keterangannya belum, tanda kutip, tutup kurung, enter. Hasilnya 2. Nah, selanjutnya saya akan melakukan praktik pertemuan keempat dengan menggunakan rumus count if, dan count IFS. Nah, saya akan menghitung jumlah range. Nah, jumlah range ini kita menggunakan rumus count. Ketik dulu rumus count, kemudian blok angka 1-10, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya 10. Karena hasil 10 karena ini merupakan jumlah datanya, ada 10. Kemudian untuk jumlah mahasiswa yang lulus, ini kita menggunakan rumus count if karena hanya menghitung satu kriteria. Kriterianya antara lulus dan tidak lulus. Caranya sama dengan, lalu ketik count if, blok semua keterangan, tanda titik koma, tanda kutip, keterangan. Di sini kita mencari keterangan yang lulus, tanda kutip, tutup kurung, enter. Hasilnya ada 5. Kemudian jumlah mahasiswa yang tidak lulus, count if lagi, kemudian blok keterangan, titik koma, tanda kutip, tidak lulus, tanda kutip, tutup kurung, enter. Hasilnya 5 juga. Kemudian jumlah mahasiswa laki-laki lulus, karena
laki-laki lulus, berarti ada dua kriteria, yaitu untuk jenis kelamin laki-laki dengan keterangan lulus. Berarti kita menggunakan rumus CON-IFS. Blok dulu jenis kelaminnya, kemudian ketik L. L di sini melambangkan laki-laki. Kemudian tanda kutip, titik koma lagi, lalu blok keterangan, titik koma, tanda kutip, lulus. Hasilnya 3. Kemudian jumlah mahasiswa laki-laki tidak lulus sama, yaitu CON-IFS blok keterangan L, tanda titik koma, keterangannya di blok, kemudian ketik tidak lulus. Hasilnya 3 juga. Kemudian untuk jumlah mahasiswa perempuan yang lulus, CON-IFS blok jenis kelamin, keterangannya di sini P untuk perempuan, kemudian blok keterangan, tanda kutip, tutup titik koma, tanda kutip, perempuan lulus, berarti ketik lulus. 2. Dia yang terakhir, jumlah mahasiswa perempuan tidak lulus, blok jenis kelamin, P, keterangan tidak lulus, hasilnya 2 juga. Baik, begitu dulu video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.